Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5. 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Kristus berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 4 dan 5 ini sebenarnya satu kalimat yang intinya kalimat utamanya adalah biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Tapi kali ini kita akan bicara ayat yang keempat dulu. Sebelum diperintahkan untuk bersedia dibangun, ada kata keterangan sebenarnya partisip bahasa Yunani-nya, yaitu partisip kini yang diterjemahkan menjadi satu kalimat, dan datanglah kepadanya. Ingat, yang menerima surat ini adalah orang-orang yang sudah percaya. Namun demikian Rasul Petrus minta orang-orang percaya ini, saudara dan saya juga, diminta datanglah kepadanya. Nya ini siapa? Diketahui di sini batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Rasul Petrus mengutip dari Mazmur 118 ayat 22. Di sana Daud, si penulis Mazmur itu, ditolak oleh manusia tetapi dipilih, ditolak oleh bangsa-bangsa tapi dipilih menjadi raja oleh Tuhan, dihormati. Nah, kemudian Rasul Petrus menerapkan ini bagi Tuhan kita Yesus Kristus, yang ditolak oleh manusia, dibuang, tidak laku untuk dipakai sebagai bangunan katanya kalau di gambarannya, tapi dipilih, dihormat di hadirat Allah. Dia dipilih Allah untuk menjalankan rencana Allah, menyelamatkan saudara dan saya. Dia mati tapi bangkit lagi sesuai dengan kitab suci. Itulah rencana Allah. Jadi batu hidup itu adalah Yesus Kristus yang dipilih dan dihormat Allah untuk keselamatan saudara dan saya. Dan Rasul Petrus menasihati, datanglah kepadanya. Ini kalau secara tata bahasa ini present tense. Jadi teruslah datang kepadanya. Biasakanlah datang kepadanya. Kembali lagi saya katakan, nasihat ini ditujukan kepada orang yang sudah percaya. Jadi datang bukan untuk diselamatkan, tapi datang oleh karena sudah diselamatkan. Orang percaya diharapkan oleh Rasul Petrus datang terus, biasa datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Biasa bersekutu dengan Tuhan Yesus melalui firman, baca firman Allah, kemudian meresponi firman itu. Itulah yang disebut dialog, disebut doa. Doa itu adalah omong-omong sama Tuhan Yesus Kristus, datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngomong lewat firman-Nya, dan saudara ngomong meresponi firman-Nya. Jadi doa itu bukan sekedar minta, tetapi meresponi firman Tuhan. Itulah dialog, hubungan antara saudara dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berfirman, kembali lagi melalui Alkitab, saudara meresponi melalui doa. Doa itu bukan minta saja, tetapi mungkin puji-pujian, mungkin ucapan syukur,
mungkin mendoakan orang lain, mungkin mendoakan keperluan diri kita sendiri. Tapi yang penting adalah meresponi firman Allah, melakukan apa yang dikatakan firman Allah. Itu yang artinya datang bersekutu dengan Tuhan Yesus, dengar firman-Nya, kemudian melakukan. Mungkin pada waktu saudara membaca, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah, saudara pertimbangkan. Mungkin ada perintah yang saudara harus lakukan. Mungkin ada nasihat yang perlu saudara taati. Mungkin ada dosa yang perlu saudara singkiri. Mungkin ada macam-macam yang dikatakan firman Tuhan pada saat saudara mendengar penjelasan firman Tuhan, maupun saudara mendengar khotbah di kebaktian, maupun saudara membaca kitab suci sendiri. Dengarkanlah, datanglah kepadanya, responilah firman Allah itu. Pagi ini saya harap saudara meresponi. Mungkin Tuhan sedang bicara kepada saudara melalui firman-Nya, supaya saudara datang kepada Tuhan, dalam arti supaya ingat, saya harus tiap hari datang kepadanya, mengucap syukur untuk segala berkat. Mungkin begitu. Mungkin saudara merasa, saya ditegur Tuhan oleh karena tidak atau jarang sekali membaca kitab suci atau merenungkan firman Tuhan, atau mendengar khotbah-khotbah, renungan-renungan. Mungkin ditegur gitu, lalu saudara sadar, mulai merenungkan firman Tuhan, mulai dengar khotbah-khotbah, renungan-renungan yang menolong saudara untuk meresponi firman Allah. Saya harap pagi ini saudara bisa meresponi firman Allah. Dengan pertolongan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara bisa melakukan mungkin hanya tindakan kecil ketaatan kepada firman Tuhan, tetapi marilah kita meresponi firman Allah, datang kepadanya, membaca firman Tuhan atau mendengarkan renungan, mendengarkan khotbah, kemudian mohon pertolongan, mempertimbangkan renungan itu, mempertimbangkan firman Tuhan itu bicara kepada saudara, dan saudara mohon pertolongan Roh Kudus untuk melakukan. Datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau telah mengingatkan kami supaya kami terus datang kepadamu. Datang kepadamu menjadi kebiasaan kami sebagai anak-anak. Kami pagi hari ini mohon pertolongan-Mu mendengarkan firman-Mu ini, dan mohon ada hal yang harus kami lakukan hari ini berdasarkan firman itu. Terima kasih Tuhan, ya Roh Kudus, tolong kami menaati firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi sekali lagi. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai saudara. Amin.